Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Sahabat Seluruh Kristiani, setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan utama diperingatinya Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa di sekitar kita, dimanapun kita berada, bisa jadi ada orang-orang yang sedang mengalami gangguan atau penyakit mental, termasuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa bahwa kita ini sudah selalu dalam keadaan sehat mental atau sehat jiwa. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sehat mental adalah ketika seseorang selalu merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dan dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Mari kita berefleksi, mari kita melihat kepada diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang yang betul-betul sehat secara mental? Sahabat Seluruh Kristiani, kesehatan mental seseorang tergantung kepada banyak hal. Salah satu hal yang sangat menentukan adalah apakah seseorang itu dapat mengatasi tekanan-tekanan yang hadir di dalam kehidupannya. Semua orang tanpa terkecuali, termasuk kita sebagai orang Kristen, pernah mengalami tekanan, pernah mengalami masalah, ketakutan, kecemasan yang bahkan mungkin sudah mengarah kepada depresi, putus asa, seolah-olah tiada harapan. Kalau saya atau sahabat Seluruh Kristiani pernah merasa sedemikian rupa stres, depresi dan sebagainya, jangan merasa takut, jangan merasa minder, jangan merasa bahwa kita ini berbeda. Sebab di dalam Alkitab diceritakan bahwa seorang nabi pun, seorang nabi sekelas Elia, juga disaksikan di dalam kitab Raja-Raja mengalami hal yang serupa. Elia adalah orang yang sudah dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk menyatakan mukjizat kepada seorang janda di Sarfat. Bahkan ia adalah manusia yang terlihat sangat kuat karena mampu mengalahkan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Namun di dalam 1 Raja-Raja 19, ketika mendengar ancaman Isabel, seorang perempuan yang hendak membunuhnya, Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Ia lari, menghindar, ingin menyelamatkan nyawanya. Elia pada saat itu betul-betul mengalami kelelahan fisik, kelelahan mental yang membuat dia merasa tidak berguna lagi untuk hidup. Elia merasa putus asa. Sahabat Seluruh Kristiani, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memperhatikan, Tuhan mengerti benar apa yang Elia alami, Elia rasakan. Karena itu ia menuntun hambanya itu. Elia beristirahat, dan Tuhan mengutus seorang malaikat datang kepada Elia, melayani Elia. Dalam ayat kelima dari 1 Raja-Raja 19 disebutkan, sesudah itu ia, yaitu Elia, berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah.
makanlah. Dan Elia mendapati ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Setelah Elia makan, Elia berbaring lagi, tetapi Tuhan memerintahkan dia untuk bangun dan melanjutkan pelayanannya, melanjutkan perjalanannya untuk terus menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Sahabat seluruh Kristiani, ada macam-macam gangguan mental, mulai dari yang ringan sampai yang berat, mulai dari yang bisa diatasi sendiri sampai yang terasa begitu amat menekan kehidupan seseorang, sehingga tidak sedikit orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidup begitu saja. Tentu setiap penyelesaian masalah gangguan mental tidak bisa disamaratakan, sebab setiap kasus berbeda, setiap orang berbeda. Tetapi setidaknya hari ini sebagai orang Kristen kita bisa belajar dari pengalaman Elia. Di dalam kesendirian, di dalam ketakutan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Seperti Tuhan mengutus malaikatnya, maka biarlah kita semua diberi kepekaan bahwa ada malaikat yang diutus oleh Tuhan. Mungkin itu melalui sapaan teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita, pendeta atau siapapun. Dan biarlah melalui kehadiran orang-orang itu yang diutus oleh Tuhan, maka kita beroleh makanan dan minuman seperti yang dinikmati oleh Elia, memberi tenaga baginya untuk terus berjalan, untuk terus melakukan apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sahabat seluruh Kristiani, mari kita tetap menjadi manusia yang kuat, bukan oleh karena kita sanggup mengatasi segala hal, tetapi kita kuat karena kita mempunyai Tuhan yang akan menolong kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala penyertaan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Hingga sampai titik ini, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah sedikit pun melepaskan tangan-Mu dari setiap kami. Dan oleh karena itu kami ingin terus percayakan kehidupan kami ke depan, di tengah-tengah segala tekanan, pergumulan, dan apapun yang saat ini mungkin sedang menyusahkan hati kami. Ajar kami untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu berharap kepada pertolongan dari Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian seluruh Kristiani hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam episode-episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap kuat, Tuhan beserta kita.